Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 7 Januari sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersuka cita karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar kami dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan ini adalah mujizat penyembuhan yang kedua. Setelah sebelumnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk meneladani sikap Yesus yang menunjukkan kasih sayang kepada orang yang sakit kusta itu. Orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus. Dengan rendah hati ia tersungkur dan memohon kepada Yesus agar disembuhkan. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dari hatinya yang penuh belas kasih itu, Yesus mengalirkan rahmat kebaikan. Ia menjamah orang itu dan memberikan sabda penyembuhan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sejarah hidup manusia, sakit kusta adalah penyakit yang menakutkan dan dianggap najis. Bahkan orang yang menderita sakit itu biasanya dijauhi dan mendapat cap negatif oleh masyarakat. Dia harus dikarantina untuk sementara waktu dengan keluarganya sampai sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin pengalaman orang sakit kusta ini juga dialami oleh saudara-saudari kita di masa pandemi ini, ketika mereka terpapar COVID-19. Menurut kesaksian dari beberapa orang yang pernah dinyatakan positif COVID, mereka merasa seperti orang yang sakit kusta itu. Mereka merasa terasing, dijauhi
dijauhi dan mungkin juga dianggap najis. Karena mereka harus dikarantina, entah itu karantina mandiri ataupun karantina di tempat yang khusus. Untuk sementara waktu mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya, dengan siapa saja. Rasanya sangat tidak nyaman dan tidak mengenakkan. Secara lahiriah dia sakit karena virus corona. Namun secara psikis mereka merasa tertekan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi Yesus, orang kusta bukanlah orang yang kotor atau najis. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika tangannya yang kudus menjamahnya. Yang terjadi bukan ia tertular kusta dan kenajisannya, tetapi si kusta itu ketularan kekudusannya dan menjadi sembuh, menjadi tahir. Kasih sayangnya membuat si kusta menjadi tahir. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melalui sabda Tuhan ini diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup kita. Bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang sakit di sekitar kita, lebih-lebih di masa pandemi ini. Apakah kita juga penuh belas kasih seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus hari ini? Marilah kita membiasakan diri berlutut di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Semoga saudara-saudari kita yang hari-hari ini sedang sakit dijamah oleh Tuhan dan mengalami rahmat kesembuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.